Pemirsa, nasib santri-santri yang tengah menjalani pendidikan di Pondok Pesantren Al Zaitun saat ini mengundang tanya. Pemerintah menegaskan hak mereka belajar tetap akan dilindungi negara. Sementara dugaan pelanggaran pidana di Al Zaitun tetap akan ditindaklanjuti. Persoalan Pondok Pesantren Al Zaitun berbuntut panjang. Pernyataan-pernyataan kontroversi pimpinan Al Zaitun, Panji Gumilang, terus mengundang reaksi. Bahkan tak sedikit yang meminta pesantren ini dibubarkan. Menanggapi hal ini, Panji Gumilang bereaksi keras. Ia menilai reaksi pembubaran pesantren Al Zaitun tak masuk akal. Pondok pesantren ini telah memiliki kualitas pendidikan yang baik dan mendapatkan akreditasi A unggul. Terus mau membubarkan, masa bangsa Indonesia punya karya swasta, akreditasinya A unggul, disuruh membubarkan, ya buat lagi lah itu, jangan dibubarkan. Kalau ingin, buat lagi. Pembubaran pondok pesantren memang bukan menjadi satu-satunya pilihan pemerintah untuk menindak pondok pesantren ini. Namun pemerintah akan melakukan evaluasi terhadap kurikulumnya dan memproses dugaan pidana hukum yang dilakukan pimpinan Al Zaitun. Pondok pesantrennya kita akan evaluasi secara administratif. Ya, tindakan evaluasinya itu apa? Melihat penyelenggaraannya, melihat kurikulumnya, melihat konten pengajarannya dan sebagainya, sehingga hak untuk belajar bagi para santri dan murid-murid di situ tidak akan diganggu, terus berjalan. Katanya masih menerima pendaftaran, silahkan terima pendaftaran, karena pondok pesantren itu adalah lembaga pendidikan yang harus kita bina. Tetapi orangnya yang melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum ya harus ditindak. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi secara tegas juga menjelaskan bahwa nasib santri yang menempuh pendidikan di Pondok Pesantren Al Zaitun harus tetap mendapatkan haknya. Diketahui sebelumnya berbagai kontroversi disoroti masyarakat di Pondok Pesantren Al Zaitun, mulai dari saf sholat yang bercampur antara laki-laki dan perempuan, hingga pernyataan mengenai kitab suci Al-Quran yang menurutnya merupakan kalam Nabi Muhammad SAW. Atas beberapa kontroversi itu, ribuan aksi demo dilakukan di Pondok Pesantren Al Zaitun, hingga pemerintah pusat pun turun tangan. Tim Liputan iNews melaporkan. Usai menjalankan ibadah haji, Ganjar Pranowo kembali ke Indonesia. Dalam perjalanan ke tanah air, Ganjar sempat bertemu dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Sandiaga Uno. Pertemuan antara Menparekraf sekaligus bakal calon wakil presiden dari P3 Sandiaga Uno dan bakal calon presiden dari PDI Perjuangan Ganjar Pranowo terjadi di King Abdul Aziz International Airport, Jeddah, Arab Saudi. Pertemuan keduanya dilakukan selepas menunaikan ibadah haji. Sandiaga Uno dan Ganjar Pranowo menggunakan pesawat yang sama untuk kembali ke Indonesia. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Sebanyak 24 jemaah haji Indonesia meninggal dunia selama prosesi puncak ibadah haji di Mina. Sebagian besar penyebab kematian adalah heat stroke atau sengatan panas. Kabar duka kembali datang dari Tanah Suci Mekah. Sebanyak 24 jemaah haji asal Indonesia meninggal dunia selama prosesi puncak haji di Mina. Sebagian besar jemaah wafat di tenda-tenda Mina, sementara sisanya di rumah sakit Arab Saudi. Mereka adalah jemaah haji reguler dan khusus. Jemaah yang meninggal di tenda Mina berjumlah 14 orang, di RSAS sekitar Mina 6 orang, di pos kesehatan Mina dan di perjalanan 2 orang. Mayoritas jemaah haji yang meninggal adalah lanjut usia dengan penyakit jantung, paru-paru, dan diabetes. Jemaah yang meninggal rencananya akan dimakamkan di Syarayah dekat kota Mekah. La
jemaah yang dirawat di rumah sakit Arab Saudi yang berada di sekitar Mina, ya, di Mina Al-Wadi kurang lebih ada 56, termasuk rumah sakit Mina Al-Jasir. Nah, ini untuk perkembangan sampai dengan jam 10 ini tanggal 29, jemaah haji Indonesia yang wafat itu sebanyak 24 orang, 22-nya reguler dan 2 haji khusus. Sementara itu jemaah haji Indonesia yang dirawat di RSAS kawasan Mina berjumlah 56 orang. Sedangkan jemaah haji yang diobservasi di pos kesehatan Mina mencapai 189 orang. Sebagian besar jemaah haji mengalami heat stroke karena terkena sengatan atau paparan langsung matahari dengan durasi yang cukup lama tanpa menggunakan pelindung diri. Dari Mekah, Arab Saudi, Dewi Murtiningrum, iNews melaporkan. Pemirsa, seperti apa situasi terkini dari Mekah, Arab Saudi pada pelaksanaan ibadah haji 2023? Kami telah terhubung dengan rekan Ahmad Tasori. Assalamualaikum, selamat petang waktu Indonesia, Tasori. Seperti apa suhu di Arab Saudi saat ini? Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Anissa dan pemirsa di tanah air. Selamat siang waktu Arab Saudi dan selamat sore untuk waktu Jakarta. Kondisi cuaca di Kota Mekah sampai saat ini masih relatif panas, di mana pada siang hari seperti saat ini saya berdiri itu ada sekitar 43 derajat Celcius. Para jemaah, lansia dan jamaah pada umumnya selalu diberikan himbauan untuk tetap menjaga kesehatan. Perlu kami himbau bahwa pada tanggal 13 Zulhijjah ini atau hari ketiga tasrik, para jemaah yang telah melakukan nafar sani, melaksanakan maghrib di Mina dan melakukan lempar jumroh di Jamarot, telah sebagian kembali ke pemondokan. Adapun skenario pemulangan pada hari ini dibagi menjadi 2, yaitu tadi pagi pada pukul 7 pagi waktu Arab Saudi dan nanti setelah pada asar waktu atau sore waktu Arab Saudi. Diperkirakan karena pada tahun ini banyak jemaah lebih memilih melaksanakan nafar awal, maka yang melaksanakan nafar sani hanya sekitar 35% dari total keseluruhan jemaah Indonesia. Artinya pemulangan dari Mina menuju ke pemondokan ini relatif akan lebih cepat. Diperkirakan panitia penyelenggara ibadah haji atau PPI Arab Saudi akan memfasilitasi pemulangan dari pemondokan di Mina untuk menuju ke hotel masing-masing diperkirakan pada pukul 7 waktu Arab Saudi atau pada menjelang maghrib. Diperkirakan para jemaah sudah kembali ke pemondokannya masing-masing. Anissa. Baik, Tasori, dari informasi yang kami dapatkan bahwa sebanyak 24 jemaah haji wafat di puncak ibadah haji ini rata-rata karena heat stroke. Apa yang menyebabkan jemaah haji ini bisa terkena heat stroke? Apakah memang terlalu lama berada di luar ruangan atau sebenarnya ada bawaan penyakit lain atau komorbid? Ya, Anissa, seperti yang kita sama ketahui bahwa cuaca di Kota Mekah, kemudian ibadah haji merupakan ibadah fisik, ini menjadi penyebab faktor utama para jemaah terkena heat stroke. Mengingat bahwasanya kondisi di kawasan Mina seperti yang kemarin baik itu di Musdalifah maupun Mina itu cuaca panas cukup tinggi. Itu hampir mencapai 45 derajat Celcius hingga 47. Nah, jemaah lansia yang banyak terkena heat stroke karena sebagian juga dari mereka kelelahan untuk melaksanakan pelemparan jumroh. Padahal panitia penyelenggara ibadah haji sendiri selalu memberikan himbauan kepada taromnya atau kelompok ketua rombongan untuk membatalkan lempar jumroh kepada para jemaah. Nah, ini yang mengakibatkan para jemaah terkena heat stroke. Mereka selain kelelahan juga faktor adanya keterlambatan distribusi makanan atau logistik yang terjadi di beberapa maktab yang ada di pemondokan Mina pada saat itu. Anissa. Baik, terima kasih Ahmad Tasori atas laporannya dari Mekah, Arab Saudi. Selamat bertugas kembali dan tetap jaga kesehatan. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik.
Pemirsa Newsroom akan segera kembali dengan sejumlah informasi penting lainnya. Usai jeda, tetap bersama kami.